berdiri. Semua berdiri dan kita mau yel dulu Kak. Masih ingat ya adik-adik yelnya? Kasih dia pimpin dulu. Oke, kasih dia pimpin ya. Mulai ya. Siapa kita? PA Benowo. PA Benowo. Yesus dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Udah semangat banget Kak. Sekarang kita mau puji Tuhan. Pakai lagu apa Kak? Bila roh Allah ada di Bila dalam. roh Allah ada. Kita mau menari untuk Tuhan. Ayo semuanya pakai gerakan ya. Bila roh Allah ada di dalamku, kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, kan menari seperti dan menari. Kan menari, kan menari, kan menari seperti dan menari. Kan menari, kan menari, kan menari seperti dan menari. Oke. Nah, kalau gitu kita sudah mau masuk lebih dalam ibadah ya adik-adik. Sebelumnya kakak ajak kita untuk berdoa pembuka dulu. Nah, sikap doanya bagaimana? Saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami dalam ibadah jaringan ini Tuhan. Kiranya Tuhan dalam ibadah ini kami Tuhan boleh terberkati baik adik-adik dan siapapun yang ada di sekeliling adik-adik dan juga kakak-kakak yang ada di sini Tuhan. Boleh menerima hikmat yang daripada-Mu Tuhan dan kami Tuhan boleh terberkati melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena kita masih pengen memuji Tuhan lagi ya Pak ya? Masih pengen nyanyi lagi bener kan? Oke, kalau gitu kita satu lagu lagi boleh Kak? Oke. Lagu apa nih? Di pintumu. Di pintumu. Pakai gerakan ya. Di pintumu ku datang dan mengetok-ketok. Di pintumu ku datang dan mengetok-ketok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu ku masuk Bapa. Halo adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengerin satu cerita dulu ya dari Yuna dan Susi. Mereka berdua ini bersahabat. Tapi kedua teman ini memiliki sifat yang berbeda. Penasaran kan? Yuk kita lihat ceritanya. Susi, aku mau main ke rumahmu nih. Iya Yuna, boleh saja, tapi nanti sore saja ya. Ya, kenapa sore? Pagi ini aku harus bantu ayahku dulu untuk membersihkan rumah. Setelah itu kami akan ibadah bersama. Ini kan hari Minggu, memang kamu tidak impak. Ah, males ah. Kok ibadah juga cuma di rumah aja selama ini? Iya, benar. Tetapi kan ibadah tetap jalan terus. Nanti kita akan ibadah di gedung gereja lagi. Mau ah, males. Masa malas terus sih Yuna? Ayolah kita ibadah. Atau kamu mau sama-sama ibadah di rumah aku saja? Enggak deh sus, aku main saja di rumah sendiri. Nanti ikut Impa dikasih tugas lagi sama kakak lainnya. Tugas dari sekolah aku aja sudah bosen. Kamu sih enak, pintar, jadi mudah mengerjakannya. Terus banyak guru dan kakak lain yang suka sama kamu. Nah, kamu tahu nggak kenapa aku jadi pintar? Dan banyak guru atau kakak lain yang suka sama aku. Ya, karena kamu pintar. Salah. Aku pintar karena sering belajar, latihan, mengerjakan tugas sehingga nilaiku makin baik makin hari. Aku juga awalnya nggak bagus kok.
banyak guru dan kakak layan yang suka itu karena aku lebih selalu hadir kali ya, dan mengerjakan tugas dengan baik. Dan salah satu lagi rahasianya, setiap hari aku berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyertai aku dan berikan aku kepandaian. Memang kamu sudah pintar aja, beda dengan aku. Loh, kamu tidak ingat waktu kita TK? Kamu dulu sering dipuji oleh guru karena kamu dapat mengenali warna dengan baik dan mewarnai dengan indah. Kamu juga punya kepintaran kok. Hanya saja entah kenapa kamu jadi malas sehingga akhirnya banyak nilaimu sekarang yang kurang. Iya ya, dulu waktu TK aku lebih sering dipuji dibanding kamu. Nah kan, kenapa sekarang jadi malas? Ayo Yuna, rajin kembali. Kamu berdoa gak setiap hari ya? Doa sih kalau pas mau makan aja. Nah, mulai sekarang rajin berdoa dan belajar biar kamu makin pintar. Percaya deh Yuna, kamu itu pintar kok. Coba kamu tidak bolos, tidak banyak jajan, lebih rajin, jadi lebih rajin, pasti nilai-nilaimu jadi baik. Begitu ya Susi? Iya, termasuk rajin IMPA loh. Banyak aktivitas yang menarik dan kakak-kakak layan daripada kamu buka game di HP, daripada cuma nonton aja di TV. Mendingan ikut ibadah. Iya, aku mau pintar lagi seperti waktu TK. Nah, makanya ayo Yuna, kita rajin berdoa dan IMPA. Oke? Oke. Nah, adik-adik, gimana cerita tadi? Mau pilih jadi Yuna atau Susi? Kalau Kak Felix sih pengennya jadi anak Tuhan yang baik dan melakukan semua perbuatan dan perkataan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita dengerin yuk firman Tuhan dari Kak Natalia dan Kak Cynthia. Yuk. Hai adik-adik. Nah, gimana tadi? Sudah mendengarkan belum cerita yang dibawakan oleh Kak Felix tentang Yuna dan siapa Kak tadi? Susi. Nah, sekarang kita juga mau belajar dari Yuna dan Susi melalui firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan lebih dalam, kita akan berdoa dulu. Oke? Bisa dipersiapkan dulu semuanya. Alkitabnya sudah dibawa? Sudah. Nah, sudah dibawa. Sekarang kita mau berdoa. Sikap doanya bagaimana? Saya siap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami Tuhan boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman hari ini Tuhan boleh memberkati setiap kami dan adik-adik semua. Tuhan, berkatilah juga kakak lain yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman ini Tuhan sesuai dengan isi hatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Nah, tadi sudah disiapkan kan Alkitabnya? Kita buka di Kitab Hagai. Kitab Hagai pasal pertama, ayatnya yang pertama sampai 7. Nah, kalau sudah didapat semua Hagai 1 pasal 1 ayat 1 sampai 7, Kak Natali dan Kak Cynthia bacakan berbalasan ya adik-adik. Hagai 1 pasal 1 sampai 7, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah
Ia bekerja juga untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Amin. Wah, hari ini kita belajar dari seorang Nabi Hagai namanya. Nah, sekarang dari firman yang kita tadi dengar itu loh Kak. Terus cerita yang tadi kita dengar juga tentang Susi dan Yuna. Ternyata mereka berhubungan. Jadi ceritanya itu tentang mengutamakan Tuhan. Kenapa kok gitu? Karena kan kalau kan tadi kita lihat firman Tuhan nih, firman Tuhan itu Nabi Hagai ngingetin sama imam besar sama bupatinya bangsa Israel gitu kan. Ayo, kamu kapan mau menyelesaikan pembangunan bait suci? Adik-adik, Pak, kita kan mau dengarkan firman Tuhan yang ini tentang untuk membangun kembali bait suci. Nah, di pembacaan kita pada pagi hari ini, Nabi Hagai memberitakan kepada bangsa Israel untuk membangun kembali bait suci yang sudah bait suci ya. Mungkin adik-adik berpikir, Kak, bait suci itu apa ya? Kalau zaman dulu bait suci, tapi kalau zaman sekarang itu disebut gereja. Nah, Nabi Hagai mengingatkan kepada bangsa Israel ya kan? Betul, kepada imam dan bupatinya untuk membangun kembali bait sucinya, gerejanya gitu kan. Karena apa? Karena selama ini tuh sudah tertunda kurang lebih 15 tahun. Wah, lama ya Kak, 15 tahun Kak. Itu kalau umur adik-adik lain udah remaja ya. Udah remaja. Wah, itu lama sekali adik-adik 15 tahun. Itu kenapa akhirnya Tuhan meminta Nabi Hagai untuk mengingatkan bangsa Israel. Nah, lalu karena apa nih? Udah 15 tahun membangun tertunda, nggak selesai gerejanya, bait sucinya. Ternyata ketika dilihat lagi itu karena bangsa Israel itu fokus dengan dirinya sendiri. Wah, maksudnya fokus dengan dirinya sendiri gimana Kak? Mereka itu mengutamakan dirinya sendiri dan mereka bekerja untuk mencukupi kebutuhannya mereka, perekonomiannya mereka. Betul. Jadi mereka nggak fokus untuk membangun bait suci. Jadi mereka pikir mereka nggak mengutamakan Tuhan. Kak. Tapi Kak, sebenarnya ya kalau pakai pemikiran manusia, memang sebenarnya harus gitu sih Kak. Iya, aku harus membangun diriku dong Kak. Ini kan juga lagi susah. Kalau lagi susah gini kita nggak membangun diri, nanti malah nggak bertumbuh. Ya. Tapi ketika itu justru dalam kondisi seperti itu tuh kita harus semakin mengutamakan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah sumber berkatnya. Nah, kalau kamu cuma fokus dengan dirimu sendiri, menggunakan kekuatanmu sendiri, kemampuanmu sendiri, tidak meminta penyertaan Tuhan, ya kamu akan seperti firman tadi, kamu seperti mengisi ketika kamu cari uang, dapat uang, kamu taruh itu seperti di dalam tong yang bolong. Nah, jadi kayak keluar lagi. Nah, kan kalau udah keluar kan berarti harus diisi lagi. Harus diisi lagi, nggak penuh-penuh gitu kan. Nah, dalam kondisi itulah Tuhan mau menyadarkan bangsa Israel, ya utamakan aku dulu. Aku tuh sangat mengasihimu. Ketika kamu sudah mengutamakan aku, segala perintahku mengindahkannya, nah Tuhan akan memberikan berkat itu kepadamu. Jadi berkat itu tuh seperti bonus kita setelah kita percaya, kita mengutamakan Tuhan, bener ya Kak ya? Nah, itu juga sama seperti tadi ceritanya Susi dan Yuna. Tadi kan si Susi itu kan pertamanya bilang dia kan memang awalnya itu tidak pintar loh. Dia itu pertamanya tidak bisa mewarnai, tidak jago mengenal warna, tapi akhirnya karena dia belajar, dia akhirnya bisa. Terus bisa disukai juga sama kakak layan, teman-teman, guru-guru. Karena apa? Karena dia mau belajar, aktif, rajin kayak gitu. Rajin datang IMPA juga. Terus setia loh, meskipun IMPA-nya tidak di dalam gereja, tapi mereka juga tetap ibadah. Wah, itu kan salah satu hal yang menunjukkan kalau kita mau mengutamakan Tuhan. Dan yang paling pentingnya lagi katanya Susi apa?
kalau dia itu sebelum melakukan banyak hal, semua hal, dia berdoa dulu. Kepada Tuhan. Ya. Dia berdoa kepada Tuhan, minta penyertaan Tuhan ya minta Kak ya. hikmat, Minta hikmat, kepintaran. Jadi berdoa dulu baru belajar. Berdoa dulu baru makan. Ya, bener ya Kak ya? Jangan Gitu. makan dulu Baru berdoa. Ya, Oh. gimana dong itu? Nanti belajar dulu. Aduh, nggak bisa, stres, marah-marah, baru berdoa. Ya gimana dong? Harus Belum berdoa. berdoa dulu, baru belajar, gitu kan. Terus sudah berdoa, sudah belajar, aduh tetap susah Kak, nggak bisa ngerjain. Harus berusaha. lebih berusaha Ya, lagi. harus berusaha lagi karena memang nggak gampang, tapi kalau kita mau berusaha, Tuhan pasti melihat dan nggak akan menutup mata. Nanti kalau kamu sudah, wah anakku ini sudah berusaha sudah berusaha sangat keras, aku akan memberkati dia. Dia juga sudah berdoa padaku, sudah wah aku belajar. makin senang. Ya Tuhan Yesus kan jadi senang, anaknya itu sudah berdoa, belajar, berusaha, udahlah pasti Tuhan Yesus itu akan memberkati kalian. Oke? Apalagi rajin ikut IMPA ya. Apalagi kalau rajin ikut IMPA, wah kan senang semua ya Pak ya. Walaupun IMPA-nya lewat jaringan, Jaringan. nggak datang ke gereja, tapi Betul. tetap rajin. Wah, Tuhan kan Yesus seneng pasti banget sangat ya senang, Kak Ibu. ya. Nah, kalian bisa contoh nih ke Susi dan Yuna. Dan Yunanya ini memang dia awalnya pinter ya kan? Pinter tuh ceritanya Pinter waktu awalnya. TK. Lalu semakin besar dia dia malas, jadi malas nih ya kan, udah dikasih berkat pintar, lalu tidak dijaga. Kan kalau kamu pintar kan pasti kamu harus menjaganya ya. Dengan cara apa? Belajar ya kan, ya. cari pengetahuan, membaca dan lain-lain. Ini tidak, dia malas-malasan karena mungkin dulu dia ngerasa dia pintar, sampai akhirnya dia lupa dan dia akhirnya malas. Sudah malas, sudah besar, akhirnya untuk belajar, susah untuk belajar. Dan ya untungnya Tuhan Yesus sayang kan sama si Yuna ini, dia Tuhan Yesus mengingatkan Yuna melalui Susi. Nah kalau gitu kan kita sudah mendapatkan banyak hal dari Yuna dan Susi, juga dari Nabi Hagai dan juga bangsa Israel. Nah adik-adik, tugas adik-adik adalah memetiknya, mengetahui kalau memang dalam hidup ini kita harus mengutamakan siapa? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah mau mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita dengan cara berdoa, terus melakukan firman Tuhan. Membaca dulu, Membaca membaca dulu, firman Kak. Tuhan, lalu melakukan Melakukan firman firman Tuhan. Dimulai dari diri kita sendiri aja dulu. Perbaiki diri kita, buat kita rajin berdoa. Pokoknya ingat, rumusnya adalah berdoa baru mengerjakan sesuatu. Jadi maksudnya adalah berdoa, belajar, berdoa, makan, berdoa, bangun pagi berdoa. Jangan pegang HP dulu. Sama ada itu peribahasa atau apa itu ya? Ora et labora. Ora et labora, dan artinya Berdoa dan bekerja. berdoa dan bekerja. Di peribahasa zaman dulu Oh, zaman aja itu dulu, ya Kak ya. tahu. Peribahasa zaman dulu aja udah dibilangin kita. Ora et labora, belajar dan berdoa dan bekerja. Belajar. Jadi semuanya sudah ngerti ya? Sudah Kak. Semua mau mengutamakan Tuhan? Mau. Simpel kan caranya? Ya. Diawali dengan kita mau Berdoa. rajin berdoa. Setelah itu serahkan semuanya sama Tuhan. Jangan cuma berdoa sama menyerahkan sama Tuhan. Usaha dong. Oh Kak. ya, sama Lupa usaha. dong. Oh itu pasti. Harus usaha. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mati, Berarti sia-sia. Nanti adik-adik percuma berdoa, tapi ya udah. Nggak belajar. Ya udah, Maunya pokoknya pintar. aku udah berdoa toh Kak. Iya. Pokoknya ya udah. Ya nggak bisa tiba-tiba celing dapat kepintaran. Susah kalau kayak gitu adik-adik. Gimana Tuhan mau bekerja coba kalau adik-adik tidak berusaha. Oke? Bisa semua ya adik-adik? Bisa. Nah, boleh nih ditutup Alkitabnya. Karena kita sekarang akan berdoa penutup firman. Nah, sekaligus ya adik-adik, siapkan hati dan pikirannya, kita akan berdoa syafaat juga ya Kak ya. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih loh karena Kau sangat baik bagi kami semua. Dan Tuhan, kami ini dari firman yang sudah didengar tadi, biarkanlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Kami mau Tuhan untuk belajar rajin berdoa,
melakukan apapun sebelumnya berdoa, karena kami mau mengutamakan Tuhan, mau membawa Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap adik-adik layan di tempat ini di GPIB Benowo Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, agar mereka selalu memperoleh hikmat, kebijaksanaan daripadamu. Kami juga berdoa bagi para orang tua Tuhan, agar setiap orang tua boleh selalu diberi kekuatan, kemampuan untuk membesarkan anaknya, mendidik anaknya Tuhan, untuk menjadi anak yang memuliakan nama-Mu saja. Kami berdoa bagi setiap kakak-kakak layan Tuhan, kiranya Kau berkati setiap kakak-kakak layan, agar dapat Tuhan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk Tuhan, situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh negara kami, kiranya Tuhan Yesus berkati para Bapak Presiden dan juga para jajaran, dari Presiden hingga sampai ke RT RW Tuhan, kiranya Kau berkati dan mampukanlah mereka Tuhan untuk menjalani hari-hari yang tidak mudah ini Tuhan. Kiranya Bapak juga untuk setiap tenaga medis yang sudah bekerja keras, juga para aparat Tuhan yang sudah menegakkan protokol kesehatan, kiranya Tuhan Yesus berkati dan selalu memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Juga bagi para masyarakat Indonesia Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati dan lindungilah mereka selalu, jauhkanlah dari segala macam mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami Tuhan, GPIB Benowo Tuhan. Biarlah gereja kami Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Juga para pelayan di dalamnya Tuhan, Bapak Pendeta, juga keluarga, dan juga para diaken, para rekan-rekan kami di kantor gereja, kostor, terutama juga bagi para jemaat Tuhan. Kiranya Kau berkati dan selalu lindungi mereka Tuhan, biarlah mereka selalu ada dalam naungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala berkat, segala kasih karunia-Mu Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami antarkan hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, untuk merespon firman yang telah kita dengarkan dan kakak-kakak yang sudah baca renungan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Sama-sama nyanyi ya. Selagi mempersiapkan persembahan, Kak Natali dan Kak Cindy jelaskan ya untuk persembahan seperti minggu-minggu sebelumnya dimasukkan ke dalam amplop yang diberi tanda PA untuk tanggal 1 November gitu ya, lalu diberikan ke orang tua, nanti dari orang tua yang akan disalurkan ke gereja langsung. Jadi seperti itu adik-adik. Untuk pengantar lagunya kita akan menyanyikan sama-sama lagu Hidup Kita Yang Benar dari KC 256.
membawa persembahan kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Bapa yang berkata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, terutama dalam pelayanan kasih di gereja GPI Binowo. Memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam berkat yang berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita juga sudah tiba pada penghujung ibadah. Ya. Nah, kita akan sama-sama sebelum menutup ibadah ini menyanyikan satu lagu dari KC 269, Tinggallah Dalam Yesus. Atas penyertaan-Mu hingga kami boleh bersama-sama Tuhan dalam ibadah jaringan ini, menerima berkat kasih dan karunia-Mu Bapa. Sebentar kami akan menyudahi ibadah hari ini Tuhan, biarlah Engkau tetap hidup dalam hidup kami seterusnya sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita. Selamat hari Minggu.